Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait strategi testing. Anggota kami Muhammad Firdaus, Lionel Abraham, Putri Suci Ramadanti, dan juga Yulia Ningsih dari kelas 06 SIF E001. Jenis-jenis testing. Yang pertama, unit testing. Unit testing adalah proses pengujian unit terkecil dari kode seperti fungsi, metode, atau kelas secara individual. Tujuannya yang pertama, memastikan bahwa setiap unit atau komponen berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua, menemukan dan memperbaiki kesalahan pada tahap awal pengembangan sehingga lebih mudah dan murah untuk diperbaiki. Yang kedua, integration testing. Integration testing adalah proses pengujian yang fokus pada interaksi antara unit-unit atau komponen yang telah diintegrasikan. Tujuannya yang pertama, memastikan bahwa modul atau unit yang digabungkan bekerja bersama dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul ketika unit-unit tersebut berinteraksi, seperti kesalahan dalam komunikasi data atau ketidaksesuaian antarmuka. Yang ketiga, sistem testing. Sistem testing adalah proses pengujian yang dilakukan pada seluruh sistem sebagai satu kesatuan. Ini mencakup pengujian end-to-end dari sistem lengkap. Tujuannya yang pertama, memastikan bahwa seluruh sistem bekerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, menguji semua aspek sistem termasuk fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan kegunaan. Yang keempat, acceptance testing. Acceptance testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem memenuhi kriteria penerimaan yang telah ditetapkan dan siap untuk diterima oleh pengguna akhir. Tujuannya yang pertama, memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan persyaratan bisnis pengguna akhir. Yang kedua, menentukan apakah sistem siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Perencanaan testing. Perencanaan uji atau test planning. Perencanaan uji bertujuan untuk menetapkan arah, tujuan, dan cakupan pengujian. Dokumen perencanaan uji biasanya mencakup strategi, sumber daya, jadwal, dan risiko yang terkait dengan pengujian. Langkah-langkah dalam perencanaan uji. Pertama, menetapkan tujuan dan ruang lingkup. 2. Mengidentifikasi pendekatan dan strategi pengujian. 3. Menentukan sumber daya. 4. Menyusun jadwal pengujian. 5. Mengidentifikasi risiko dan rencana mitigasi. 6. Menyusun dokumen rencana uji. Dan ketujuh, menulis dokumen yang mencakup semua aspek yang telah direncanakan, termasuk tujuan, ruang lingkup, strategi, sumber daya, jadwal, dan risiko. Pengelolaan testing. Pengelolaan uji tes manajemen bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan memastikan bahwa proses pengujian berjalan sesuai rencana dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Pengelolaan uji melibatkan koordinasi kegiatan penguji, pemantauan kemajuan, dan pelaporan hasil penguji. Langkah-langkah dalam pengelolaan uji atau tes manajemen. Yang pertama, mengkoordinasi kegiatan pengujian. Kedua, pemantauan dan pengendalian proses pengujian. Ketiga, pengelolaan defect. Keempat, penggunaan alat pengelolaan uji. Kelima, pelaporan dan dokumentasi. Dan yang terakhir, review dan juga evaluasi. Selanjutnya ada strategi dan metodologi testing. Yang pertama kita bahas white box testing. White box testing ini merupakan proses testing yang fokus pada wujud struktur kode atau source code. Jadi dites apakah fungsi-fungsi internalnya sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan spesifikasi atau belum. Testing ini bisa dilakukannya pada bagian proses testing unit level. Unit testing itu sendiri adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer melakukan pengujian pada suatu unit program untuk memastikan layak atau tidaknya dipakai. Selanjutnya terdapat black box testing. Black box testing ini biasanya dikenal dengan behavioral atau input-output testing, karena testernya nggak perlu memahami logika yang terjadi dalam struktur kodenya atau source code-nya seperti di white box testing, tapi hanya memahami perilaku dari si aplikasi yang sedang dirancang, aplikasi yang sedang dites ini. Metodologi testingnya mengidentifikasi persyaratan fungsional yang akan diuji, membuat test case berdasarkan input dan output seperti yang saya bilang tadi,
apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum, lalu menjalankan test case dan memverifikasi bahwa outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada agile testing. Strategi ini merupakan proses berkelanjutan selama proyek berlangsung, sejalan dengan proses development dan memberikan feedback pada proses development. Jadi sama aja ini bisa dibilang pada saat aplikasi yang dites ini itu sudah melalui proses implementasi seperti itu. Jadi sudah ada kontak langsung dari aplikasi terhadap si klien seperti itu. Metodologinya di antara lain ada Behavioral Driven Development atau yang biasa disingkat sebagai BDD. Itu merupakan informasi atas perilaku atau behavior dari output si software berdasarkan yang dilakukan input dari user seperti itu. Lalu ada Acceptance Test Driven Development atau yang bisa disingkat sebagai ATDD, yakni tes penerimaan dari sudut pandang klien. Lalu ada Exploratory Testing, itu menguji secara eksplorasi suatu software yang tidak sesuai dengan rules, atau biasa disebut negative test, atau yang bisa disebut juga bug testing, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada Session Based Testing, hampir mirip dengan Exploratory Testing, tapi perbedaannya pada Session Based Testing ini memiliki sesi waktu yang telah ditentukan atau time box sessions. Contohnya pembahasan saat meeting untuk meraih goals yang sudah ditentukan untuk si aplikasi tersebut seperti itu.